Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Administrasi Negara B akan mempresentasikan makalah dengan judul Perbandingan Politik dan Pemerintahan antara negara Australia dengan negara Indonesia. Di sini kelompok kami terdiri dari Aulia Regita, NPM 70, Rehan Gunadewa, NPM 77, Regina Putri, NPM 91, Yasmin Afandi, NPM 92, dan yang terakhir Iza Iliana, NPM 105. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang latar belakang, pengertian sistem, pengertian politik, sistem politik dan pemerintahan Australia, serta sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Latar belakang. Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat relatif. Hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut dan juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik negara lain juga turut memberikan kontribusi kepada sistem politik di suatu negara, seperti halnya sistem politik di Indonesia dengan Australia. Seiring dengan waktu, sistem politik di negara tersebut pasti akan mengalami perubahan. Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang mempunyai perbedaan dalam struktur politik serta pemerintahannya, sehingga pengertian sistem merupakan kerjasama suatu kelompok yang saling kait-mengait secara utuh. Apabila satu bagian terganggu, maka bagian tersebut yang lain akan merasakan kendalanya. Lalu yang kedua, sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem tersebut secara keseluruhan. Pengertian politik. Asal mula kata politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Politik adalah disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga merupakan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak kita melihat politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dengan karismatik menjalankan roda politik praktis. Lalu selanjutnya adalah sistem politik. Sistem politik terdiri dari berbagai subsistem, antara lain sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik, dan sistem budaya politik lainnya. Sistem politik bersama-sama dengan sistem yang lain seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem administrasi merupakan subsistem dari sistem nasional. Oleh karena itu, sistem politik dalam eksistensinya saling kait-mengkait, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Aulia Regita. Selanjutnya yaitu sistem politik dan pemerintahan Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada tahun 1901 ketika menjadi bekas koloni Inggris. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktek-praktek pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara pada saat yang sama. Mereka khas Australia. Australia dikenal sebagai negara monarki konstitusional. Australia adalah negara yang memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara, yang wewenangnya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Di Australia, pemilihan umum nasional harus diselenggarakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar 2,5 tahun. Pada prakteknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri yang memilih tanggal pemilihan umum. Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan 2 majelis, yaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat kabinet.
Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris, yakni kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian Dewan Pemerintahan Australia atau COAG adalah forum untuk memprakarsai, mengembangkan, dan menerapkan reformasi kebijakan nasional yang menuntut tindakan kerjasama antar 3 tingkatan pemerintah, yaitu nasional, negara bagian atau teritori, dan daerah. COAG terdiri dari Perdana Menteri negara bagian, Ketua Menteri teritori, dan Presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Australia. Selain itu, Dewan Menteri terdiri dari Menteri Nasional, negara bagian, dan teritori. Australia memiliki Undang-Undang Dasar tertulis. Undang-Undang Dasar Australia merumuskan tanggung jawab pemerintahan federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi. Undang-Undang Dasar Australia hanya dapat diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana seluruh orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta. Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah, menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu yang pertama, badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Yang kedua, badan eksekutif yang melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Yang ketiga, badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk diantaranya konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat. Sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia cenderung mengidealkan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem politik dan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada res politika dengan sistem distribution of power, yaitu kekuasaan dengan sistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kabinet. Baik presiden dan wakil presiden dipilih oleh pemilih Indonesia melalui pemilu presiden. Presiden akan menjabat untuk jangka waktu 5 tahun yang dapat diperpanjang sekali dengan jangka waktu 5 tahun kedua ketika dipilih kembali oleh rakyat. Lembaga legislatif Indonesia adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR. Lembaga ini memiliki kekuatan untuk mengatur atau mengubah konstitusi dan menunjuk MPR ada parlemen bimakeral, yaitu memiliki 2 cabang yang terdiri dari 1. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan 2. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga legislatif DPR mempunyai tugas menyusun dan mengesahkan undang-undang, menghasilkan anggaran tahunan, bekerja sama dengan presiden, dan mengawasi kinerja umum urusan politik. Anggota dipilih untuk masa jabatan 5 tahun melalui perwakilan proporsional dan berdasarkan pemilihan umum. Selanjutnya, DPD menangani RUU atau rancangan undang-undang dan hal-hal yang terkait dengan daerah, sehingga meningkatkan keterwakilan daerah di tingkat nasional. Di setiap provinsi Indonesia memiliki 4 anggota untuk DPD yang bertugas selama 5 tahun dengan basis non-partisan. Selanjutnya adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif, pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia adalah Mahkamah Agung atau MA yang independen. Pengadilan banding terakhir dan juga menangani perselisihan antara pengadilan yang lebih rendah. 2. Mahkamah Konstitusi atau MK didirikan pada tahun 2003 yang bertugas memantau apakah keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen atau MPR sesuai dengan konstitusi Indonesia. Yang ketiga, sebagian besar kasus hukum di Indonesia ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Sedangkan Komisi Yudisial mengawasi pemeliharaan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim di Indonesia. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Iza Ilya.
Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari 3 fase. Yang pertama, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. Fase Orde Lama yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Orde Lama adalah sebutan periode kepemimpinan politik di Indonesia sejak proklamasi hingga lengsernya Pak Soekarno sebagai presiden. Pada masa ini negara Indonesia masih bayi, struktur politik dan pelaksanaan pemerintahannya belum bisa dikatakan stabil. Pada periode ini ada 2 tipe demokrasi yang diterapkan, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal yaitu pada tahun 1945 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Fase Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Sistem pemerintahan Orde Baru dimulai dengan munculnya dokumen super semar yaitu Surat Perintah 11 Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Proses pemerintahan berjalan dengan pembenahan sistem politik. Penyederhanaan partai politik dilakukan dengan memunculkan 3 parpol saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa ini diklaim sebagai demokrasi Pancasila. Klaim ini oleh pihak oposisi dinilai sangat problematis karena pemerintah cenderung otoriter dan Pancasila dijadikan instrumen untuk melenggangkan kekuasaan. Fase pasca Orde Baru. Fase pasca Orde Baru yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Sistem politik Indonesia yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang presidensial. Dalam demokrasi Pancasila sampai dewasa ini, penyaluran berbagai tuntutan yang hidup dalam masyarakat menunjukkan keseimbangan. Falsafah negara yaitu Pancasila masih tetap tidak berubah, bahkan dipertahankan sebagai hukum dasar nasional. Ini berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.